Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang untuk semua hari partner, para instruktur, tamu undangan, dan rekan-rekan seperjuangan di Activate. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Junanda Triputra Dewa. Saya memiliki background dari ilmu komunikasi jurusan Advertising. Saya di sini berperan sebagai back-end developer yang bertanggung jawab untuk fitur komen, membuat database pada server, migrate data, dan beberapa debugging. Pada siang kali ini, tim kami akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu GitHub. GitHub yang diambil dari singkatan dari Do It Together, merupakan sebuah aplikasi web yang bertujuan sebagai forum guide untuk membuat berbagai macam tutorial yang dapat diikuti oleh semua orang. Next. Maaf, mic-nya ke-mute. Bisa Sorry. di next. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Saputra, latar belakang pendidikan saya teknik informatika dan pernah bekerja di industri perfilman. Role saya dalam proyek ini sebagai full stack developer dan bertanggung jawab untuk wiring soket I/O, membuat CRD entitas favorit dan report dan sebagai debugging. Latar belakang terciptanya dari ide aplikasi ini yaitu ada kendala user saat membeli barang, ke knockdown dan tidak dapat tutorial yang jelas. Kemudian ketika user ingin merakit, membuat, atau memperbaiki barang dan mencari paduan yang jelas. Lalu ketika user punya ide project dan ingin mendapatkan feedback dari ide tersebut, kemudian masalah yang dapat kami selesaikan dengan aplikasi kami yaitu untuk membantu user yang sedang mencari guide yang jelas disertai gambar di setiap langkah-langkahnya. Lalu untuk membantu user mendapatkan feedback dari user lain dan dari project yang telah mereka buat. Next. Perkenalkan, saya Ahmad Syauki. Background pendidikan saya adalah S1 Teknik Informatika. Role pada proyek ini sebagai full stack developer yang bertanggung jawab untuk membuat sepeleton front-end, user, dan admin, layouting, wiring, serta melakukan beberapa testing di back-end dan debugging. Untuk proyek timeline, kami menghabiskan waktu sebanyak 6 hari dengan porsi terbanyak pada pembuatan REST API dan layouting serta wiring. Pada hari pertama, kami brainstorming terkait ide aplikasi ini. Kemudian di hari kedua, dilanjutkan dengan research tech stack apa aja yang akan diimplementasikan. Kemudian inisiasi project dan melakukan pembuatan skeleton front-end menggunakan React.js dan back-end menggunakan Express. Dilanjutkan dengan pembuatan testing sampai dengan hari ketiga. Kemudian di hari ketiga kami melakukan pengerjaan secara paralel untuk pengerjaan REST API, layouting, dan dilanjutkan dengan wiring sampai di hari terakhir. Di hari terakhir kami juga melakukan beberapa hotfixing pada sisa-sisa bugs di aplikasi kami. Next. Selamat siang. Nama saya Jonathan Ronaldo. Background saya itu dari UI UX Design. Dan role saya di proyek ini adalah front end. Saya juga menghandle wiring dan layouting admin CMS. Untuk testing aplikasi kami, average-nya itu adalah 97,90%. Test case-nya itu pas 68 dari total 68 tes dan dapat diasumsikan aplikasinya berjalan dengan baik. Next. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Abdi Windaresi. Background saya adalah online seller, dan di sini saya sebagai front-end developer yang bertugas membuat layout web dan di sisi klien. Oke, kita mulai demonya. Oke, pertama, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan email beserta passwordnya. Lalu klik login. Nah, di sini tampilan halaman utamanya. Lalu kita pergi ke halaman proyek. Di sini ditampilkan proyek atau artikel yang berhubungan dengan DIY atau do it yourself. Oh, ada proyek tentang robot nih, saya klik. Nah,
Di sini ditampilkan secara detail tentang cara membuat robot beserta step by step-nya, mulai dari step pertama dan selanjutnya. Lalu user juga bisa komen di proyek tersebut. Thanks ya, tipnya kayak gitu. Lalu klik post komen dan muncul komennya di proyek tersebut. Dan user bisa memasukkan proyek ke favoritnya. Klik salah satu proyek tersebut. Lalu kita bisa memasukkan proyek ke favorit. Klik tombol favorit. Dan user juga bisa menambahkan proyek yang user buat. Klik new project di menu tadi. Dan user bisa membuat proyek dengan judul. Contohnya, how to make coffee table. User juga bisa menambahkan step by step pada proyek yang dia buat. Dan step-nya juga lebih bisa dari satu. Lalu klik submit. Dan proyek yang user buat telah muncul di halaman proyek tersebut. Setelah itu kita demo komen yang lebih detail. Di sini ada dua browser yang berbeda dan dipakai oleh dua user yang berbeda. Tapi pas post komen, proses satunya bisa secara real time menangkap komen proses satunya. Nah, kita munculkan. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu klik. Nah, kita muncul juga satu di satunya. Setelah itu, kita ada video report, di mana kita bisa mereport proyek yang bermasalah, seperti ada yang salah di stepnya atau kurang lengkap lah. Gitu. Klik report, lalu report akan diterima di sisi admin. Kita login dulu di adminnya. Di admin kita bisa melihat hasil report dari user yang bersangkutan. Nah, di sini kan ada kumpulan-kumpulan proyek dari GitHub itu, baik yang aktif maupun yang diarsipkan. Lalu kita ke halaman report, kita bisa melihat proyek yang direport oleh user tersebut. Proyek tersebut bisa diarsipkan oleh admin agar proyek yang bermasalah tidak ditampilkan di sisi user tersebut, seperti tadi. Seperti begitu. Next. Untuk workflow kita setelah registrasi dan login, klien itu akan mengirim data ke server. Setelah itu server akan mengambil data dari database dan akan ditampilkan ke klien lagi. Setelah itu kalau misalnya user buat new project seperti di demo tadi, image-nya itu akan diupload dulu lewat third-party API, image kit, dan link aksesnya itu akan dikembalikan ke server dan disimpan di database. Dan kalau untuk komennya sendiri, saat di klien mengepost komen, akan dikirim ke server via socket.io dan ditampilkan di klien lainnya. Next. Perkenalkan, nama saya Jacob Pascal Silaen. Saya memiliki background S1 IT, dan pada tim ini saya bertanggung jawab pada bidang back-end, terutama pada entity utama yaitu project-nya, third-party API, serta melanjutkan unit testing yang masih dibutuhkan. Jadi tentunya kami sebagai tim memiliki beberapa tantangan. Yang kami highlight adalah yang pertama perbedaan masing-masing waktu kerja karena memiliki zona waktu yang berbeda, ataupun masing-masing dari kami memiliki siklus kerja yang berbeda. Nah, tantangan yang kedua yang kami hadapi adalah pada pengimplementasian tech stack yang tergolong baru bagi kami, yang menghabiskan waktu cukup lama untuk membaca dokumentasi serta melakukan debuggingnya. Namun, di balik semua tantangan yang kami hadapi itu, kami dapat menghadapinya secara bersama-sama. Terbukti, kami dapat menyamakan waktu kerja kami, ataupun percaya meskipun tidak bekerja bersama-sama, bahwa rekan kami satu tim ini dapat menyelesaikan pekerjaannya meskipun memiliki tempo dan waktu yang berbeda. Kemudian kami juga sukses dalam mengimplementasikan tech stack yang baru kami gunakan tadi berkat kerjasama dari masing-masing anggota tim kami, baik dalam proses coding ataupun pada proses debugging. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.